Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri saya Midi. Mas, sebelumnya minta maaf. Saya sebenarnya kalau di shooting itu males, Mas. Malesnya kalau kalimat ini dijabarkan nggak ke Abah Yai, tapi tanyanya malah sama saya. Saya saja orang sedang kena bingung mau tanya sama Abah, malah berbondong-bondong seperti waktu di tempat situ. Gini bah, saya sedikit mau cerita. Umur 11 tahun bah, saya jaga di makam, pernah dikasih wasiat sama walinya Allah yang dirahasiakan ataupun makhluk goib ataupun makhluk halus. Bisa dikatakan dia yang bernama Mbah Iman. Dia bilang, bah, kuluk, jenengan pe, kamu ingin melihat wujudku. Akulah Allah, tapi aku bukan pangeran. Jika kamu ingin melihatku, maka lihatlah aku. Aku adalah Muhammad, tapi aku bukan pemimpin. Suatu saat kamu akan belajar kitab yang terselubung di dalam hati, kitab yang tidak bisa dijamah oleh tangan para manusia, terkecuali tangan para malaikat. Terus saya dikasih amalan bah. Kul huwallahu ahad Allahu somad lan inama amruhu ida aroda syai'an ayakulallahu kun fayakun. Untuk menjumpai atau bahasa Torekot tentang perjalanan bisa memanggil seluruh para wali terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di akhir kemudian bah, umur 16 tahun saya mengamalkan dzikir itu bah. Terus saya disuruh membaca, udah kamu ikuti saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, tatullah, sifatullah, wujudullah, ya rasamu, ya rasakul, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Terus membaca 2 kalimat syahadat. Setelah itu, bah, saya disuruh mengaji kitab Al-Quran, Al-Quranul Karim. Terus Abdul Qadir Jailani bilang, bah, pas saya mengaji pertengahan, kitab itu diambil. Udah, kamu sejatinya bukan itu yang dijawab ataupun yang diamalkan. Kitab ini cukup berakhir di pertengahan karena yang diwaca kamu adalah kitab yang terselubung yaitu Al-Quranul Qadim. Saya tidak tahu bah. Dan kamu akan melihat guru sejati untuk mencari jati diri. Jika kamu sudah mengenal tentang jati diri, maka disitulah akan ketemu dengan sejatinya guru. Yang disebut geleng kangkung susueng angin atau tapak kuntul mabur. Satu bah yang saya tanyakan. Saya ingin bertanya tentang hakikatnya sastra sifat 20 Allah yang ada di dalam makhluk seluruh para rasul ataupun kenabian. Yang disebut ini bah. Ati Adam utaku baginda Esis, pangucapku Musa, napas ingsun Nabi Isa. Suaraku Nabi Dawud, Yusuf ing rupaku, mangke Idris ing rambutku. Yunus ing wulupuhun, baginda Ali kulit ing wang, Abu Bakar getit daging Umar singgi, balung baginda Usman. Nabi Yakub ing jantungku, Nabi Ayub ing ususah sungsumku, Fatimah linwi Siti Aminah ing bayuku, Nabi Ibrahim nyawa yang Soleman kasokton Mami Muhammad netra ing wang pamuluku para rasul. Yang saya tanyakan, sekatahing para rasul pandadi sarira tunggal. Berarti kalau tunggal diri saya itu satu bah. Satu. Yang kedua saya ingin tahu bah, kok kenapa setelah wasiat itu bisa dikatakan bahasa sekian kamu akan mencapai kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna adama fitratullah. Sebelumnya kami mohon maaf atas istilah kata kesombongan saya yang tidak layak disampaikan karena casing saya ini preman, bah. Banyak tatonya, sering kumpul dengan 21 bah yang disebut-sebut apa tadi. Sayalah pelakunya. Bahasanya ingin taubat, bah. Saya ingin taubat malah berbondong-bondong. Katanya ini orang sakti bisa berjalan di atas air. Kamu ini bodoh, saya sedang aja ingin taubat malah kamu ikut orang yang terjerumus. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Secara syar'i syariatnya kami mohon tolong sama Abah, tolong dijabarkan hakikatnya sifat 20 Allah yang ada di dalam diri Nabi atau syahadat tadi bah yang disebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna adama fitratullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau miturut mantra iku aku yakin semua nggak paham.
Jabarkan satu persatu. Ngeten. Hakikate sifat wajib Allah 20 di dalam diri manusia itu terbagi menjadi dua, uluhiyah dan rububiyah. Rububiyah dan uluhiyah. Apa rububiyah? Sifat kepengeranane Allah. Uluhiyah, sifat yang menjelaskan tentang rasulane rasuli Allah. Pun ngeten. 20 niku terbagi menjadi 4. Kan aslinya sifatnya Allah niku wajib, mohal, jais. Yang wajib ada 20 itu terbagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Ngapunten, tidak bisa kami jabarkan satu persatu seperti waktu Ramadan dek ini, yontek waktu ini. Sing jelas saya singkat aja, rububiyah. Sifat apa kepengeran Allah yang ada dalam diri jenengan kalih kula niki wajib jenengan pahami. Artine napa? Ngeten. Ketika saat muncul sifat di dalam diri panjenengan kalih kula mulai sangka dene wujud ngasih mutakaliman mpun diakoni sifat kita. Jangan kita akui kalau itu sifat kita. Sifat itu akan muncul dari mausuf. Mausuf itu apa? Sing disifati. Lah yang disifati wajib hukume wujud. Yang wujud siapa? Allah. Makanya manusia berhubung tidak mempunyai sifat wujud, nggak boleh ngaku-ngaku. Sing wis dadi sifat wajibe Allah. Ada sifat wajibnya Allah, mesti ada sifat mohalnya Allah. Mohal itu berlawanan. Dan sifat mohalnya Allah itu akan menjadi sifat mohalnya makhluk. Ya manusia kita ini. Kalau sifat wajibnya Allah wujud, berarti sifat wajib kita lawani wujud, yaitu Adam. Tidak wujud. Begitu seterusnya. Artinya sifat rububiyah, kepengeranan itu memang betul ada di dalam diri seorang manusia, tetapi jenengan tidak boleh ngakoni iku sifat kita. Karena kita nggak punya sifat wujud. Ingat, sifat iku nemplek. Apa ya nemplek niki? Nyatu nanggone mausuf. Mausuf iku yang disifati berarti yang memiliki wujud. Berhubung kita makhluk nggak ada sifat wujud, nggak mungkin kita memiliki sifat rububiyah. Mboten mungkin. Niku nek diproses 40 sifat wujud, 40 sifat mohal, 1 sifat jaiznya Allah. Apa sifat jaizi? Apapun aku. Ngoten. In aroda sayan ayyakula lahu kun fayakun. Apapun wis karepe Allah, ngoten lho. Contoh, iki gak udan, gak hujan, wis karepe Allah. Bukan karepe sing ahli dukun. Napa? Jenenge niku pawang.
Nggak boleh kita mandang makhluk. Udano itu ya karepku. Hati sampan wajib notok di situ. Kalau hati sampan sudah notok di situ, maka rububiyah Allah baik batin maupun dohir terjadi pada diri hati jenengan. Uluhiyah niki wonten songo. Berarti sifatnya kerasulan. Sifatnya wajibi rasul, mokhali rasul, jaisnya rasul jangkep 50. Yo inilah Pak maksudnya sholat 5 waktu itu asale 50 waktu. Siapa yang sudah bisa mengatakan masuk di dalam 50 waktu, baik ibadah murni dan tidak murni, itu hanyalah orang-orang yang sudah mengenal dirinya itu siapa. Baru inilah yang tergolong orang yang sudah masuk dan paham tentang masalah datullah, sifatullah, asmaullah, wujudullah atau af'alullah. Petang perkara ini tadi dat, sifat, asma, af'al jadi satu, namanya urip atau hidup kang sejati. Barulah dengan akan dikatakan orang yang sudah bertemu ustadal akhirah, guru sejati, yaitu guru akhir. Ternyata guru akhirat adalah ada pada diri panjenengan masing-masing. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Itulah orang yang hatinya tenang sebab sudah bertemu guru sejati. Yaitu guru yang tidak mengenal dan tidak pernah mati. Itu yang mestinya kita cari dan kita jadikan sebagai ujung tombak hati kita bergantung kepadanya. Pun iku hakikati sifat wajib 20, mestinya itu jenengan iku harus meniadakan akunya hamba, akhirnya muncul akunya Allah. Berarti sudah ketemu. Tentang wasiat yang nomor 2, apa sih Pak yang diwasiatkan Kanjeng Nabi datang kita sebagai umatnya? Cuma satu. Ya bunayya la tusrik billahi syai' inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Wahai anak putuku. Niki memang dawuh iku dari Luqman, tapi maksudnya Luqman adalah jiwa yang sudah fitrah. Berarti tidak hanya Luqman, tidak hanya jenengan sebagai seorang ayah, ibu, ndak. Pesenin nang anak. Wahai anak-anakku, la tusrik billah. Jangan sekali-kali ning jero dodomu iku ana sakliyane Gusti Allah. Artine ojo nduweni rasa iman sumbere kabeh perkara sangka sakliyane Gusti Allah. Sebab jikalau ini ada, inna syirka la zulmun azim, itulah yang akan menjadikan gelapnya hatimu. Itulah yang menimbulkan hati ini berbuat dolim kepada Allah. Oleh sebab itu, pesene wasiat disebut wasiat ada di situ. Mboten diwasiatno suk yo kuwi kudu rabi papat. Mboten enten. Suk yo kuwi kudu sugih, kudu dunyamu ngene ndak. Wasiat Kanjeng Nabi adalah yang utama. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah.
Negeri akhirat raihlah terlebih dulu. Caranya jenengan nggak boleh hati ada selain Allah. Setelah itu walatan sana si bakat dunia, bagiamu sing dikasih Allah urusan dunia nikmatono, jadikan sebagai tumpaan untuk mendekat dan bertemu Allah. Mekaten. Ada lagi, masih ada waktu. Ngapunten Bapak Ibu niki kesempatan setunggal malih niki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo saking Losari tinggal di Bandung Gus. Nggih. Alhamdulillah saged dugi mriki anugerah Allah yang paling besar bagi kami. Kulo badhe tanglet Gus. Mirang penjelasan panjenengan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku rentetan termasuk wonten keturunan wong Jawa. Padahal menurut kitab syariat niku Kanjeng Nabi niku lahir di Mekah. Bangsane bangsa Quraisy. Lah terus terang kula bingung, Mbah, kalau ditanya pripun niku Ustaz, aduh boten ngertos niki. Beberapa para alim juga saya mendengar bahwa kenapa Rasulullah itu tidak dimunculkan gambarnya, bukan pesek kayak orang Indonesia jarene Mbah. Ngapunten niku banyak penjelasan. Kaping kali iblis setan niku sayyidul malaika. Tapi ternyata malaikat niku kan diciptakan saking nur. Kenapa iblis saking nar? Ini nur nar, tapi bedanya aduh. Niku nyuwun penjelasan Gus. Kaping 3 kula nyuwun berkah panjenengan sedaya ingkang hadir nyuwun didongakna dados tiyang kang beruntung sing saged wusul dumateng Allah. Rasane greget Gus. Greget pripun tapi males nyatane kula Gus. Lah niku nyuwun doa restu nyuwun pendongan panjenengan Gus. Kula bahagia sangat niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pernah kami salah satu konten mengatakan Kanjeng Nabi niku asline sangka wong Jawa. Padahal secara syariat itu beliau lahir di kota Mekah, bangsane bangsa Quraisy. Inilah Pak, nek gak cetha tauhide mesti geger. Geger. Ngeten lho maksude. Mengapa saya mengatakan bahasa Jawa? Karena mohon maaf, wong Jawa niku sifat karakter niku jembar. Sifatnya mayoritas jembar. Mengapa hatinya jembar? Karena membawa ilmu sejati, ilmu tauhid. Walaupun beliau-beliau belum mengenal ilmu syariah, tapi beliau itu sudah terlebih dahulu mengenal ilmu tauhid. Memang dohiri koyoke awon, elek, jelek, lakune, tapi jerone hatine iku itulah intan mutiara. Sehingga ojo heran dulu-dulu tentang ilmu sejati, ilmu tauhid, mengapa tidak dijelaskan gamblang ngeten iki? Karena memang masanya dibungkus biar nggak ketahuan. Akibatnya jenengan kali kula bertanya-tanya. Sehingga para masayeh, para romo ketika dawuh tentang ilmu kaweruh, ilmu tuwek, ilmu tauhid, selalu bahasanya sanepan atau isaroh. Itu laksana intan atau emas ada di dalam perut bumi. Kita melihatnya, buminya, nggak bisa melihat emasnya. Tapi bagi mereka yang tahu di dalam gunung itu ada emas,
mesti digali, Pak. Seperti di Kalimantan. Digali, Pak. Baik itu yang ada izinnya atau tidak ada izinnya. Kalau tahu di dalamnya ada emas, mesti digali. Artinya apa? Walaupun pada saat itu dohire wong Jawa itu orang ngerti babakan sholat syariat, tapi batine iku nglaksanakake as-sholatat daiman. Sholat sing langgeng. Inilah maksudnya sifat karakter beliau Kanjeng Nabi Muhammad, ruhaniyahnya itu persis koyo wong Jawa. Karena apa? Karena wong Jawa itu lebih kedahuluan ilmu sejati atau ilmu tauhid. Wis sampean takok sing mbah-mbah buyut biyen lak ngoten. Itu maksud kula. Bukan cara sarengate. Cara hakikate adalah sifat. Wis. Mengapa itu tidak digambar, dipoto koyok jenengan kali kula? Lah wong sifat kok digambar niku piye? Nyun sewu. Iki jeruk. Oke lah, jenengan kali kula bisa melihat wujudnya jeruk niki. Kira-kira meripat dohir iku saged tak bisa melihat sifatnya jeruk. Sifatnya kadang legi, kadang kecut. Ora iso sampean gambar nih. Lah sak njroné sifat iku wonten wujud sejati urip. Makanya mengapa sifat dan zat iku gak bisa jenengan gambarke? Mengapa wujudnya Kanjeng Nabi lan wujudnya Gusti Allah ora bisa digambar? Ada di situ. Orang kalau sudah mengenal Allah sampai pada sifat zatnya Allah, maka mesti tahu jawabannya mengapa Kanjeng Nabi itu tidak bisa dikalikatur, digambar. Mengapa Allah juga nggak bisa wujudnya digambar. Nek jenenge boleh ditulis Muhammad. Terus Allah lah ngoten nggih. Lah nyun sewu. Orang yang sudah nyembahnya itu pada ingsune Allah mesti tahu. Maksudnya ini ku tahu. Bapak Ibu, masalah doa. Waman tabi'ani. Setiap kami itu mau tausiah. Pun khawatir. Jenengan kali kula niki tatungake ndang lekas usul nang Allah saderenge jenengan iki ngalami kematian secara pun khawatir. Jenengan boten kula anggap santri. Nek miturut Imam Ghazali niku kula anggap yuga. Mengapa demikian? Yuga niku anak itu hubungan paling dekat. Makanya jenengan gak usah khawatir. Sebab pedoman di dalam surat Al-Qasas ayat 5 Allah katakan sing sapa wonge barang siapa yang di dalam hatinya itu ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah setelah menyadari selama ini kita itu zalim. Subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Pasti Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Qur'ane jawab ngono. Allah janji mesti ketemu. Lah pertemuan ini seperti Kanjeng Rasul monggo dalam satu malam monggo, artinya durasi jenengan iku di dalam tajalli mutlak itu urusan Allah. Urusan Allah. Tandane ketemu iku ya napa to, Pak? Ngeten. Ya wis ra apa-apa. Hati iku
ditarik Allah ning alam fana setelah hati roh iki diceblungno Allah, dijeburno Allah, tenggelam di bahrut tauhid alam muraqabah. Kalau hati sudah terasa Allah dekat, pasti Allah akan menarik hati itu di alam fana. Tandanya jenengan iki ning dodo rasa yang muncul bukan makhluk yang wujud, tapi yang wujud hanyalah, bukan makhluk yang berkehendak, tapi akan tetapi urip sejati itu yang berkehendak di dalam diri. Akhirnya jenengan iki ati dilupakan Allah tentang wujud sakliyane Allah, sebab wujud sakliyane Allah di dalam hati sampean sudah dihancurkan oleh Allah. Akhirnya tinggal wujud kang sejati, wa huwa wujudullah fi kulli mukawwanat, yaitu sesuatu sing halus di dalam hati jenengan. Pun nggih, jelas nggih? Niki sampean gak usah khawatir, Pak. Gak usah khawatir. Tur juga Allah berjanjinya itu tidak hanya bertemu, tetapi yang menyelamatkan jenengan kali kula cuma Allah. Saya katakan ilmu masuknya itu lewat taklim. Ilmu tauhid masuknya ning dodo akhirnya menjadi nur tauhid itu melewati taklim. Taklim itu ada yang menjelaskan, ada yang mendengar. Dan ini penting, ini proses awal. Setelah ilmu itu sudah ditaklimkan terhadap kita, diajarkan terhadap kita, maka Allah akan menancapkan nur tauhid di dalam hati sampeyan, bentuknya jenengan paham. Setelah ini dilakukan, dipraktekke, meniadakan diri atas segala hal apapun, bentuknya ilmu itu disebut nafi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sudah tidak disebut ilmu, tapi nafi. Nafi itu buah dari sebuah ilmu. Loh, nafi inilah Pak yang akan menghantarkan ruh sampean kali kula sowan ing ngersane Allah yang disebut nur ma'rifat. Kegelapan itu akan hilang tatkala cahaya itu sudah datang. Hati akan dihilangkan Allah dari kotoran hati tatkala Allah sudah menyalakan nur ma'rifat. Nur makrifat akan Allah nyalakan manakala hati selalu berzikir datang Gusti Allah. Begitulah sekilas informasi, sekilas info. Tasik 15 menit lagi. Monggo. Wis terserah panitiane. Terus berhenti. Satu kali lagi. Nggih, tasik wonten 15 menit. Eman-eman. Nggih. Monggo, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. sonten Gus. Nggih, pangestu. Niki nun sewu kula penggemar Gus Muklason kula badhe taken. Monggo. Sementara niki selama niki kula nek salat dereng saged nyawiji ngaten, dereng saged salat di dalam salat. Dereng saged salat sadurunge salat. Lah mohon pencerahan, mohon pencerahanipun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka Al-Baqarah 238. Di situ Allah katakan hafidhu 'alas sholawah was sholatil wusta. Niki kuncinya. Al-Baqarah 238. Tegakkanlah reksonen sholat jasmani juga sholat rohani. Hafid niku maksudnya menjaga. Jagalah sholat maktubah dan sholat wusto tengah-tengah, yaitu sholat roh.
Berarti sholat hakikat. Bagaimana sholatnya hakikat? Niki takrifnya adalah yakfur bitauhid wa yu'min billah. Wa qala aidon inni wajjahtu wajhiya. Resi ono tiadakanlah keakuan di dalam hati kita yang sholat. Rasa sing muncul neng dodo perkara ingsun makhluk iki yang bisa sholat sampai buang, hilangkan. Niki maksudnya yakfur bitauhid. Lalu wayuk mimbillah tetep no sing agawe iki sumbere sangka Gusti iku carane salate roh. Prakteke napa? Ngeten. Sampai sebelum takbiratul ihram jenengan kedah nglampahi wajib melakukan namanya wukuf kolbi. Apa itu wukuf kolbi? Ati ngerasa hadire Gusti Allah. Ya urip iki sing agawe. Ojo malah ngaku-ngaku kita yang agawe yang melakukan. Mulai berdiri takbiratul ihram sampai rukuk iktidal sujud lungguh lan maca-maca rukun-rukune salat ati sampean harus tetep ngecoki dzikir sirul asrar ngerasa sedaya iku Gusti Allah ya urip iku wujude. Lah salat 5 waktu kalau tidak disertai dengan sholat usta seperti ini, jangan harap jenengan waktu sholat itu bisa khosi'un ora iso. Mboten saged. Padahal terus ayat setelah wakaf ini wakumu lillahi qanitin. Kumu itu adalah kata perintah. Kata perintah berarti wajib harus kita jalankan. Artinya qanitin ay khosi'in. Wajib sholat iku khusyuk ketemu Allah wajib. Lah jalannya jenengan ojo mung gak ngandal 5 waktu tok. Jenengan kudu rohaniyah yo ikut nderekake. Ngoten lho karepe berhubung iku gak dijelasno ning tengah masyarakat. Awak dhewe sholat ke biyen sampai sekarang pekoke terus ati iki. Lu estu padahal Gusti Allah dalam surat Toha apa yang Allah katakan ayat 14 Aqimis sholah li dzikri, tegakkan sholat semata-mata untuk mengingat aku. Akunya Allah nih Allah. Sadar semua itu aku nih Gusti Allah pun niku mawon apa yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Secara hablum minan nas ini oleh karena masih suasana halal bihalal kami pribadi dan seluruh pengurus Pondok Miftahul Ulum Jaya Baru nyuwun ngagungi pangapunten Pak bilih menopo kami memberikan kajian bahasa saya terlalu jorok atau menyinggung perasaan umat. Sekali lagi dengan rendah diri kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga kami akan memaafkan siapapun panjenengan yang pernah mohon maaf sing maido ilmu tauhid sampai sadar ataupun yang belum sadar sampai sekarang memanggil saya babi atau anjing tetap tak sepuro. Krono jenengan nggih butuh proses mukobalah referensi, tidak semuanya langsung sadar, butuh waktu. Ngoten nggih, monggo kita tutup sarana doa dengan harapan khusus bagi hati kita yang belum wusul, muga-muga lekas diwusulni Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladi qulubina
wa ila auladi qulubina wa man tabi'ana wa dzurriyyatina ya Allah min hajabid dunya. Ya Allah, ij'alna wa ilaihim bi husnil khotimah. Ij'alna wa ilaihim binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Syari'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.